Kali ini kita akan mendengarkan satu fakta tentang kehebatan dan kecanggihan helikopter tempur raksasa yang baru saja dibeli oleh Kementerian Pertahanan Indonesia. Simak video ini sampai selesai agar tidak timbul kekeliruan. Diketahui, pemerintah Indonesia telah mengajukan pembelian 8 unit helikopter MV-22 Osprey Block C kepada Amerika Serikat. Dan kabar terbaru menyebutkan kalau Departemen Luar Negeri Amerika sudah menyetujui pembelian helikopter MV-22 Osprey tersebut. Lantas, seperti apa kehebatan dan spesifikasi helikopter MV-22 Osprey yang dibeli Indonesia tersebut? Dilansir dari wikipedia.com, Bell Boeing MV-22 Osprey merupakan sebuah pesawat terbang militer tilt-rotor sayap tinggi dengan kemampuan Vertical Take-Off and Landing atau VTOL dan Short Take-Off and Landing atau STOL. Pesawat ini didesain dengan menggabungkan kelebihan fungsionalitas dari helikopter konvensional dengan performa jarak jauh dari pesawat terbang turboprop. Pesawat terbang Osprey adalah pesawat terbang tilt-rotor pertama yang diproduksi secara massal, dengan sebuah prop rotor berbilah 3, mesin turboprop dan nacelle transmisi dipasang pada setiap ujung sayap. Pesawat ini dikategorikan sebagai pesawat angkat terdaya oleh Federal Aviation Administration, FAA, saat lepas landas dan mendarat. Pesawat ini biasanya dioperasikan dalam mode helikopter dengan nacelle vertikal dan rotor horizontal. Setelah terbang, nacelle dirotasikan 90 derajat ke depan untuk melakukan penerbangan horizontal, menjadikan pesawat dalam mode turboprop konvensional yang lebih efisien dan cepat. Kemampuan STOL dapat dicapai jika nacelle dimiringkan 45 derajat saat lepas landas dan mendarat. Untuk mode penyimpanan dan transportasi kompak, sayap V-22 dapat diputar sehingga sejajar dengan badan pesawat. Bilah prop rotornya dapat juga dilipat sehingga pesawat ini dapat disimpan secara efisien di kapal induk. Penggunaan bahan komposit pada pesawat ini mencapai 43% dari keseluruhan kerangka pesawat. Bilah-bilah prop rotor juga menggunakan bahan komposit. 2 buah mesin Rolls-Royce AE1107C pada kedua ujung sayap dihubungkan dengan poros penggerak ke kotak roda gigi pusat bersama, sehingga satu buah mesin dapat menggerakkan kedua prop rotor jika salah satu mesin mengalami kegagalan. Sebagian besar misi Osprey menggunakan mode penerbangan sayap tetap untuk mengurangi keausan pada komponen pesawat dan menekan biaya operasi. Ciri-ciri umum pesawat ini adalah bisa dinaiki oleh kru 4 orang, yaitu pilot, kopilot, dan 2 flight engineer atau crew chief. Kapasitas di dalamnya bisa mencapai 24 orang duduk, 32 orang di lantai. Pesawat ini juga dapat mengangkut 9.070 kg kargo internal, 6.800 kg kargo eksternal, dan 1 kali kendaraan crawler. Pesawat ini memiliki panjang 17,5 meter, tinggi 6,73 meter, dengan mesin vertikal, berat kosongnya adalah 15.032 kg, dan berat isi 21.500 kg. Sedangkan mesin yang digunakan adalah 2 kali Rolls-Royce Allison T406AE, 1107C Liberty Turboshaft, 4.590 kW untuk masing-masingnya. Laju maksimum pesawat ini adalah 509 km per jam pada permukaan laut, dan 565 km per jam pada ketinggian 4.600 meter. Laju jelajahnya mencapai 446 km per jam pada permukaan laut, dengan jangkauan 1.627 km, radius tempurnya adalah 722 km, dan jangkauan feri adalah 3.590 km dengan tangki bantuan. Persenjataan yang digunakan adalah 1 kali 7,62 mm senapan mesin M240, atau 12,7 mm senapan mesin M2 Browning di rampa kargo. 1 kali 7,62 mm GAU-17 minigun. Dudukan perut, mampu tarik, kontrol jarak jauh dalam sistem remote guardian system.
Indonesia pekan ini mendapat lampu hijau untuk mendapatkan MV-22 Osprey Block C dari Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika AS telah menyetujui rencana pembelian helikopter tilt-rotor tersebut. Dalam siaran pers di situs Badan Kerja Sama Pertahanan Keamanan AS, DSCA telah mengirim notifikasi akan kemungkinan penjualan MiV Osprey ke Kongres AS pada hari yang sama. Menurut keterangan dari DSCA, pemerintah Indonesia telah mengajukan rencana pembelian 8 unit helikopter MV-22 Osprey Block C, dengan nilai total pembelian mencapai 2 miliar dolar AS atau sekitar 28,9 triliun rupiah. Membantu Indonesia dalam mengembangkan dan mempertahankan kapabilitas pertahanan diri yang kuat dan efektif adalah hal yang vital bagi kepentingan nasional AS. Demikian bunyi pernyataan resmi DSCA. Setelah membeli pesawat ini, Indonesia bisa menjadi negara ketiga di dunia yang mengoperasikan MV-22 Osprey, setelah AS dan Jepang. Selain itu, Indonesia juga akan menjadi negara pertama operator pesawat yang unik dan canggih ini di kawasan ASEAN. Helikopter buatan pabrikan Bell, AS, ini memiliki sayap dengan 2 rotor, baling-baling di kedua ujung sayapnya yang bisa diputar, tilt ke depan dan ke atas. Dengan desain seperti itu, MV-22 Osprey menggabungkan keunggulan sebuah helikopter dengan pesawat. Saat baling-balingnya menghadap ke atas, pesawat ini bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal dan bisa melakukan terbang diam seperti helikopter. Namun, saat sudah mengudara, orientasi baling-balingnya bisa diputar menghadap ke depan, dan helikopter pun berubah jadi terbang layaknya pesawat fixed wing pada umumnya, dengan kecepatan dan daya jelajah yang lebih tinggi daripada helikopter konvens. Desain seperti ini dianggap sesuai dengan karakteristik geografis di Indonesia, khususnya di wilayah pedalaman, yang tidak memiliki infrastruktur runway yang memadai untuk mendaratkan pesawat angkut. Sebagaimana dihimpun dari beberapa sumber, kontraktor utama untuk penjualan Osprey ke Indonesia adalah perusahaan Bell Textron Inc. di Amarillo, Texas, dan Boeing Company di Ridley Park, Pennsylvania. Penjualan ini antara lain juga akan meliputi sistem perencanaan misi bersama, dokumentasi teknis dan publikasi, suku cadang dan onderdil reparasi pesawat, serta berbagai unsur dukungan teknis dan program lainnya. Demikianlah fakta hari ini. Jika ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih kami